Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semua teman-teman kelas menulis Solo Sunwell Publisher. Perkenalkan, aku Tian, di sini sebagai salah satu tim dari SWP juga. Izinkan aku untuk mau berbagi sedikit aja sharing-sharing supaya kita makin semangat nih ya untuk belajar dan menyelesaikan naskah kita di kelas menulis ini. Nah, jadi aku ucapin selamat dulu dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Karena apa? Kita pasti percaya bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, nggak ada yang namanya kebetulan, teman-teman. Dari sekian banyak flyers kita share, kita ajakin teman-teman kita juga. Alhamdulillah qadarullah yang terkumpul, yang ada di sini adalah teman-teman semua, kakak-kakak di sini. Artinya apa? Kita harus yakini bahwa Allah pasti punya rencananya gitu. Kenapa kita yang dikumpulin di sini untuk belajar, sama-sama belajar menulis? Mungkin Allah punya rencana nanti ke depan yang kita pasti nggak tahu ya manusia. Rencana Allah itu apa? Yang pasti itu adalah rencana yang terindah gitu. Nah, kita sadari betul ya teman-teman, kalau setiap kita punya keinginan atau punya sesuatu yang sangat-sangat kita mau itu dalam hidup kita, ada dua hal yang pasti meliputinya, yaitu pertama kesulitannya dan yang kedua baru kebahagiaannya saat kita mendapatkan apa yang kita mau, itu termasuk di kelas menulis ini. Nah, kalau kita punya keinginan atau kita menginginkan sesuatu yang menyenangkan gitu ya nantinya, kita harus melewati yang namanya kesulitan. Jadi kesulitan itu memang sepaket dengan kebahagiaannya. Sudah tertuang juga ya di surat Asy-Syah gitu, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali sampai diulang. Jadi kita nggak bisa nih lompat langsung ke kemudahannya aja atau ke kebahagiaannya aja tanpa melewati kesulitannya. Contoh, kita mau makan mie instan nih, yang katanya instan gitu ya, ternyata untuk mendapatkannya nggak instan loh ya. Kita harus beli dulu ke warung, terus kita buka dulu mie-nya, kita tuang dulu bumbunya, kita rebus dulu mie-nya sampai matang, kita tungguin udah matang, kita harus aduk-aduk dulu baru kita bisa makan. Itu yang katanya instan aja ternyata nggak instan, tetap butuh proses. Nah, begitupun untuk kita semua di sini yang sangat-sangat ingin punya karya sendiri, pasti akan melewati juga prosesnya, dan aku yakin teman-teman udah sadari betul tentang hal ini. Nah, jadi setelah kita lewati proses belajarnya gitu, aku yakin karena nggak mudah gitu buat teman-teman meluangkan waktu, dan kita beri apresiasi juga untuk diri kita yang harusnya mungkin teman-teman waktunya teman-teman istirahat di tengah sela-sela pekerjaan, tapi ini harus baca materi gitu, yang harusnya mungkin malam tidur istirahat, tapi mungkin ini harus ngulang lagi, dibaca lagi materinya supaya ngerti untuk kita ngerjain tugas, karena mungkin waktunya baru ada malam gitu, kalau siang kita full untuk kerja. Atau mungkin yang harusnya waktunya berlibur weekend 1 minggu tapi dipakai untuk ngerjain tugas. Tapi percaya teman-teman, nggak ada yang sia-sia teman-teman. Allah itu nggak akan menyia-nyiakan setetes keringat hambanya gitu, dan teman-teman yang udah meluangkan waktu dan pikiran tenaganya insya Allah akan terbayar, walaupun nggak sekarang gitu ya. Pasti akan ada perbedaannya deh dibanding orang-orang yang gak berjuang. Teman-teman mungkin bisa lihat nih ya sekeliling kita, atau mungkin ada orang-orang yang ya udah hidup sekedar hidup, lontang-lantung, gak punya arah, gak ada tujuan,
nggak punya perjuangannya sendiri, nggak ada yang diperjuangkan atau mungkin nggak layak untuk diperjuangkan, ya udah nggak mau sulit gitu. Intinya mereka nggak mau ambil susahnya. Kalau ditanya mau bisa berhasil atau mau punya karya, mau, tapi jalanin prosesnya nggak mau. Ya ini nih mungkin ada juga beberapa mungkin ya di sekeliling kita, dan pasti akan hasilnya akan beda teman-teman. Yang memang teman-teman semangat untuk melalui prosesnya untuk demi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, nantinya akan berbeda-beda banget. Kita jadi kayak punya target setiap hari itu, kita tahu lebih terarah ya, kita harus ngapain ya hari ini, kita mau ngapain ya hari ini, oh ada yang harus kita kerjain nih hari ini nih. Nah kayak gitu teman-teman. Itu bedanya kalau kita punya target, kita punya keinginan, kita punya impian. Salah satunya mungkin impian jangka pendek kita adalah melahirkan sebuah karya gitu, karya terbaik dari hasil pemikiran teman-teman sendiri, hasil imajinasi teman-teman sendiri. Sebuah kebanggaan, lo bangga banget karena gak mudah untuk bisa menyelesaikan naskah sampai selesai gitu. Tapi saat itu sudah terwujud, terrealisasi, oh bahagianya bukan main teman-teman. Jadi kayaknya yang kesulitan-kesulitan itu kayaknya terbayar gitu ya. Jadi kayak kalau kita pengen jalan-jalan ke taman gitu kan, tamannya indah banget kan, gak mungkin kita minta ya Allah aku mau ke taman dong, langsung ngilang gitu, cling, toto sampai di taman, oh langsung happy di sana kan, gak mungkin ya. Dari rumah kita harus keluar rumah dulu, misalnya nyari sendalnya dulu, apa sepatunya, jalan dulu ke depan, nyari angkot, kalau angkot nggak ada kita pesan ojol misalnya, ngeluarin duit dulu, udah sampai lokasi juga belum bisa langsung masuk, harus cari dulu pintu masuknya mana, terus kita harus bayar lagi untuk tiket gitu, baru kita bisa masuk dan menikmati keindahan lah di dalamnya dan kita happy di sana. Nah itu sebagai salah satu contoh kecil ya teman-teman. Jadi kalau ditanya emang kita harus berhasil ya gitu, emang Allah nggak minta kita untuk sukses, tapi Allah itu meminta kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, kan pasti kita sering dengar ya, Allah itu senang banget lihat hambanya itu bercucuran keringat karena berusaha atau bekerja, lelah karena bekerja. Nah, jadi secara langsung memang kita diminta untuk bekerja keras gitu. Kita diminta untuk ikhtiar semampu kita. Nah kalau masalah urusan kesuksesan atau keberhasilan itu mah kembali lagi Allah yang sangat mudah gitu untuk memberikan kita keberhasilan, kesuksesan gitu. Yang Allah minta itu adalah Allah mau lihat ikhtiar kita dulu nih, kita serius gak sih, ikhtiar kita udah sampai mana nih gitu, sebanding gak sih sama apa yang kita cita-citakan gitu kan. Ini berlaku gak hanya ingin menjadi penulis ya, tapi juga untuk hal di luar itu yang lebih besar dari itu. Misalnya teman-teman pengen bangun masjid buat orang tua, misal contohnya, berarti kita butuh effort gitu kan. Allah tahu kok niat kita baik gitu, effortnya mana gitu, ikhtiar kita udah sampai mana. Yang Allah lihat itu adalah ikhtiar kita berusahanya itu benar-benar sungguh-sungguh dan memang kita niatkan untuk kebaikan gitu ya teman-teman. Sama halnya dengan menulis, kalaupun pada perjalanannya mencapai impian itu, jadi kita udah ikhtiar, berdoa udah pasti ya, kita nggak usah bilang lagi berdoa udah pasti, udah jadi kewajiban kita, terus kita ikhtiar, semangat. Ternyata pada perjalanan kita meraih impian itu, takdir berkata lainnya, Allah mencabut nyawa kita misalnya sebelum kita sampai di tempat tujuan kita. Ya udah gitu, setidaknya kita udah berjuang semaksimal mungkin, kita udah berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu, yang kita mampu, yang kita sanggup sesuai kesanggupan kita. Kita udah berjuang dan insya Allah akan tetap catat teman-teman. Walaupun kita belum sampai pada garis finish misalnya sesuai yang kita inginkan, tapi kita udah berusaha dan di tengah jalan
ternyata memang sampai situ perjuangan kita, ya udah akan beda rasanya kalau kita nggak memperjuangkan apa-apa terus tiba-tiba kita meninggal gitu ya, tanpa kita meninggalkan apa ya istilahnya, kita meninggal dalam keadaan yang kita belum ngapa-ngapain gitu. Sama beda dengan kita meninggal dalam keadaan kita tengah berjuang gitu teman-teman, gitu ya. Jadi lebih apa ya, akan terasa lebih effortnya ada gitu, dan Allah pasti catat, Allah akan lihat niat baik teman-teman semua di sini untuk serius belajar, serius mengikuti arahan dari para pembimbing, serius menulis, dan insya Allah kita semua pasti satu visi, yaitu menulis untuk kebaikan. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Yuk kita semangat lagi. Kalau yang lagi ada yang mungkin energinya lagi turun, kita naikin lagi energinya bareng-bareng. Kita jaga energi kita, jangan sampai padam ya teman-teman. Karena kalau energi kita padam, ibaratnya gini teman-teman, pesawat itu kalau mau mau take off, dia menghabiskan 50% dari bahan bakarnya ya. Jadi yang susah bukan kalau udah mempertahankan pas di atas, tapi pas mau naiknya itu bahan bakar kita tersita habis gitu. Nah jadi jangan sampai udah di atas kita turun nih, karena apa, mau naikinnya lagi kita butuh bahan bakar lebih lagi. Nah itu sebagai contoh kecil ya teman-teman, energinya udah di atas nih, energinya udah positif banget, udah di atas, semangat banget untuk menulis dan memiliki karya. Jaga terus, kalau ada kesulitan jangan malu, pokoknya jangan ragu, anggap aja ini adalah rumah kita bersama gitu. Walaupun mungkin cuman grup kelas nulis doang, enggak, kita sih berharapnya lebih dari itu ya teman-teman. Di sini kita saling bisa menyemangati, saling bisa kasih motivasi, kalau bisa pun kita saling memberi solusi gitu teman-teman. Jadi supaya ke depan mungkin ada yang udah banyak punya karya atau ini baru pertama, inilah menjadi cikal bakal atau menjadi istilahnya anak pertama gitu ya, anak pertama yang kita belajar di sini. Kita melahirkan anak pertama kita mungkin, atau anak kedua, ketiga, dan keempat. Dan setelah ini kita akan terus semangat untuk melahirkan anak-anak yang berikutnya, melahirkan karya-karya berikutnya yang luar biasa tentunya. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sama ini frekuensi kita, satukan energi, semangat belajar bareng-bareng. Kalau ada kendala jangan ragu, disampaikan aja. Kalau ada yang lagi bener-bener full padet banget jadwalnya sampai gak sempet megang HP misalnya, karena emang ngerti, aku paham juga, kita semua di sini paham, menulis itu gak cuma butuh waktu tapi juga butuh fokus gitu ya. Kalau pikiran kita lagi gak fokus, kita punya waktu tapi pikiran lagi gak fokus, agak susah juga kita mau menyusunnya gitu. Jadi disampaikan aja di sini, nanti insya Allah pembimbing akan berikan tips gimana caranya menjaga pikiran kita tuh supaya bisa relax gitu ya teman-teman. Bukan fokus tapi relax dulu, tenang dulu, lepasin beban-beban kita capek seharian kerja, kita tenangin pikiran dulu gitu. Karena aku pernah dengar, hanya hati dan jiwa yang tenang yang bisa menangkap hal-hal yang luar biasa gitu, hal-hal yang enggak orang biasa bisa tangkap, intinya gitu. Jadi saat kita tenang, biasa kita malah bisa menangkap ide-ide yang kita nggak akan bisa terpikir saat kita lagi sibuk kerja atau kita lagi pusing gitu. Nah jadi momen itu teman-teman, kita emang nggak mudah untuk menenangkan pikiran, tapi bukan berarti nggak mungkin gitu ya, tetap pasti mungkin. Jadi kita cari celah di mana pikiran kita itu saat lagi relax, dan disitu biasanya ide-ide akan muncul. Dan salah satunya mungkin teman-teman kalau pas lagi senggang bisa sambil dengerin
lagu musik afirmasi positif ya, di YouTube banyak musik afirmasi positif. Nah itu di setel aja, karena itu menstimulus otak kita teman-teman untuk berpikir positif, untuk bisa relax. Kalau orang punya kecemasan berlebihan, dengerin itu mungkin ya, sambil kalau kita muslim ya kita meyakini bacaan-bacaan yang lain gitu ya, kita juga membutuhkan itu. Nah itu sambil bisa juga dicoba teman-teman, nulis sambil dengerin musik afirmasi positif. Jadi kayak kita saat ini kita nulis, kita fokusnya hanya menulis gitu. Jadi beban-beban masalah gitu ya mungkin akan terinspirasi dari masalah kita juga, nggak apa-apa, jadikan inspirasi tapi tidak mengganggu jalannya kita menulis gitu, jalannya kita menyusun ide-ide untuk menjadi tulisan gitu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin pasti bisa, yakin pasti menemukan jalannya, yakin teman-teman hebat dan pasti akan bisa menyelesaikan setiap tantangan dan setiap tugas yang akan diberikan. Ya udah, paling cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.